Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari bab sebelumnya. Yang sebelumnya kita membahas tentang menyusun perencanaan karir pegawai. Di bab ini kita akan membahas tentang menilai pelaksanaan kinerja pegawai. Nah, untuk itu ada dua poin yang perlu kita pahami. Yang pertama yaitu memahami penilaian kinerja pegawai, dan yang kedua yaitu mengenal unsur-unsur pegawai. Nah, untuk memahami penilaian kinerja pegawai ada 3 poin. Yang pertama yaitu pengertian, tujuan, dan pejabat penilai. Untuk pengertiannya yaitu penilaian kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara periodik pelaksanaan pekerjaan seorang pegawai yang dibuat oleh pejabat penilai yang berwenang. Hasil penilai kinerja digunakan sebagai bahan pertimbangan pembinaan pegawai, antara lain pengangkatan, kenaikan pangkat, pengangkatan dan jabatan, pendidikan dan pelatihan, serta memberi penghargaan. Jadi, di sini saya contohkan semisal kalian sedang menduduki bangku sekolah SMA. Nah, ketika kalian naik kelas, tentu kalian akan mendapatkan nilai rapot atau nilai ijazah. Nah, untuk nilai tersebut adalah nilai dari hasil prestasi kalian, hasil dari kemampuan kalian dalam belajar dalam lingkup sekolah. Nah, sama hal dengan penilaian pekerjaan dalam pegawai negeri sipil, dalam PNS sendiri juga ada penilaian hasil kerja bagi para pegawai negeri sipil. Nah, hasil penilaian ini bertujuan untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan pembinaan pegawai, yaitu saat pengangkatan atau kenaikan pangkat, bahkan sampai untuk memberikan penghargaan bagi pegawai negeri sipil tersebut. Nah, dalam perspektif kepegawaian negara, penilaian kinerja pegawai negeri sipil dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil. Selain terhadap PNS, penilaian juga dilakukan kepada CPNS, calon pegawai negeri sipil. Hasil penilaian ini bersifat rahasia, artinya tidak boleh dipublikasikan di tempat umum. Nah, saat pegawai PNS, saat dia mencalonkan diri sebagai CPNS sampai dia diangkat sebagai PNS, bahkan sampai dia pensiun, dia akan dinilai prestasinya atau peningkatannya selama dia bekerja di dalam sebuah perusahaan ataupun di dalam instansi. Nah, yang selanjutnya yaitu tujuan dari pembuatan atau penilaian kinerja pegawai. Di sini ada 5 poin. Yang pertama yaitu untuk mengetahui keberhasilan atau ketidakberhasilan seseorang pegawai. Jadi dengan kita menilai seorang kinerja pegawai, tentu pejabat penilai akan mengetahui ketidakberhasilan atau keberhasilan dari tanggung jawab yang telah diberikan kepada PNS tersebut. Yang selanjutnya itu untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh pegawai yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya. Jadi, semisal ada PNS yang dibebankan untuk diberikan tanggung jawab mengerjakan tanggung jawab di perusahaan ataupun di instansi. Nah, selama PNS tersebut diberikan tanggung jawab, apakah PNS itu mempunyai kekurangan atau kelebihan dalam mengerjakan soal-soal tersebut atau tanggung jawab tersebut. Apabila ada kekurangan atau kelebihan, tentu akan dapat diketahui dari penilaian kinerja pegawai. Nah, yang selanjutnya yaitu sebagai bahan dalam melaksanakan pembinaan pegawai. Jadi semisal dalam perusahaan ataupun dalam instansi ada pegawai yang kurang maksimal dalam melaksanakan tugasnya.
Tentu dalam penilaian kerja pegawai ini, perusahaan ataupun pimpinan atau atasan akan membina pegawai tersebut untuk dapat meningkatkan kinerjanya untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Poin ketiga, keempat yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam kenaikan pangkat, penempatan jabatan, pemindahan maupun kenaikan gaji berkala. Jadi dengan adanya penilaian pegawai ini, tentu kita akan mengetahui pegawai-pegawai yang berprestasi mempunyai peningkatan. Nah, semisal ada pegawai yang mempunyai kemampuan dalam bidang kerjanya, mempunyai peningkatan dalam mengerjakan tugas ataupun mempunyai prestasi selama dia bekerja di dalam perusahaan, tentu dia akan dinaikkan pangkat ataupun jabatannya sampai dia akan diberikan kenaikan gaji secara berkala. Poin kelima yaitu untuk menentukan suatu mutasi kepegawaian di tahun berikutnya kecuali perbuatan tertentu yang melanggar hukum atau dapat mengurangi nilai. Jadi saya contohkan semisal ada pegawai di dalam instansi, dia akan dilakukan mutasi atau perpindahan. Nah, itu bisa disebut dengan perpindahan pegawai di dalam lingkup perusahaan ataupun dalam lingkup instansi. Yang selanjutnya itu pejabat penilai. Di sini perlu kita pahami siapa sih yang membuat undang-undang ini, siapa sih yang membuat peraturan ini. Nah, di sini pejabat penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya kepala urusan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu, kecuali ditentukan oleh Menteri, Jaksa Agung, pimpinan kesekretariatan lembaga tertinggi, atau tinggi negara, pimpinan lembaga pemerintah non-departemen, dan gubernur kepala daerah tingkat 1 dalam lingkungannya masing-masing. Jadi, pejabat penilai ini atau pejabat pembuat penilai pegawai ini adalah Menteri, Jaksa Agung, dan seterusnya ini. Jadi, untuk pejabat lain bisa ditunjuk oleh Presiden ataupun Menteri, Jaksa Agung, pimpinan kesekretariatan, sampai dengan Gubernur tingkat 1. Yang selanjutnya itu memahami unsur-unsur penilaian. Ini adalah poin 2. Yang pertama yaitu cara penilaian. Untuk dapat menilai kinerja pegawai tentu harus memiliki cara mengukur yang tepat dengan melihat beberapa aspek atau unsur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 memuat tentang penilaian pelaksanaan kerja PNS. Ada beberapa kriteria dengan ukuran penilaian amat baik sama dengan 91 sampai 100. Baik sama dengan 76 sampai 90, cukup sama dengan 61 sampai 75, sedang sama dengan 51 sampai 60. Sedangkan kalau kurang sama dengan 50 sampai ke bawah. Jadi untuk penilaian sendiri ini sama seperti penilaian guru di sekolah. Nah, tidak jauh beda dengan penilaian guru di sekolah. Untuk menilai kinerja pegawai juga dilakukan secara kriteria dengan ukuran penilaian seperti ini. Nah, berdasarkan unsur untuk menilai kinerja pegawai antara lain kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa, serta kepimpinan. Nah, di sini yang perlu kita pahami dalam penilaian kinerja pegawai yaitu dilakukan dengan cara melihat kesetiaan pegawai tersebut. Di sini kesetiaan yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979
1979 adalah kesetiaan dan pengabdian kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan negara. Dan pemerintah pada umumnya yang dimaksud dengan kesetiaan adalah tekad dan kesanggupan mentaati, melaksanakan, dan mengamalkan sesuatu yang disetiai dan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Tekad dalam dan kesanggupan tersebut harus dibuktikan dalam sikap dan tingkah perilaku sehari-hari serta dalam perbuatan dalam pelaksanaan tugas ataupun melaksanakan tugas. Nah, di sini untuk menjadi PNS sendiri kita ataupun PNS dituntut untuk selalu setia kepada peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1979, dan kita juga dituntut ataupun PNS dituntut untuk setia dan mengabdi kepada Pancasila atau Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini kita juga dituntut untuk sanggup dan bersikap secara tingkah laku atau perilaku sehari-hari kita dalam perbuatan dan dalam pelaksanaan tugas. Yang selanjutnya yaitu prestasi kerja. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Pada umumnya, prestasi kerja seorang PNS antara lain dipengaruhi oleh kecakapan, keterampilan, pengalaman, dan kesanggupan PNS yang bersangkutan. Jadi, untuk mengetahui PNS yang mempunyai prestasi kerja, kita bisa mengetahui atau pejabat penilai bisa mengetahui dari peningkatan dalam dia menjalankan tugas selama dia bekerja selama menjadi PNS. Tentu itu akan bisa dilihat dari kecakapan, keterampilan, pengalaman, dan kesanggupan PNS yang bersangkutan. Yang selanjutnya yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesanggupan seorang pegawai menyelesaikan pekerjaannya yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya, serta berani memikul resiko atas keputusan yang diambil atau tidak yang dilakukannya, atau tindakan yang dilakukannya. Jadi tanggung jawab di sini dimaksudkan bahwasanya seorang PNS harus mempunyai sifat tanggung jawab ataupun disiplin. Semisal ada PNS yang diberikan tugas, PNS tersebut harus menyelesaikan tugas yang diberikan dengan tepat waktu dan tidak membuat kekecewaan oleh pimpinan. Yang selanjutnya itu ketaatan. Ketaatan di sini yang dimaksud yaitu kesanggupan seorang pegawai untuk mentaati peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku. Mentaati perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang serta kesanggupan untuk tidak melanggar larangan yang ditentukan. Nah, ketaatan di sini untuk PNS harus taat kepada peraturan baik di dalam perusahaan ataupun peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Nah, ketaatan ini tentu kita harus dituntut untuk atau PNS dituntut untuk selalu taat kepada peraturan saat dia menjalankan tugas, yaitu dia harus taat dan mengabdi kepada negara karena dia sebagai PNS. Dia juga tidak diperbolehkan untuk mementingkan diri sendiri ataupun golongannya. Dia dituntut untuk taat kepada tanggung jawab yang telah diberikan. Semisal di dalam perusahaan ataupun di dalam pemerintahan ada PNS yang melakukan tindakan korupsi ataupun penyelewengan, penyalahgunaan, ataupun
jual beli jabatan itu disebut dengan ketidaktaatan kepada beban yang telah diberikan ataupun ketaatan dalam perundang-undangan. Yang selanjutnya itu kejujuran. Kejujuran adalah ketulusan seorang hati pegawai dalam melaksanakan tugas dan kemampuannya. Kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya. Ini kejujuran ini sama seperti ketaatan tadi. Jadi sebagai pegawai negeri sipil kita dituntut untuk berperilaku jujur kepada semua pekerjaan yang telah dibebankan kepada PNS tersebut. Yang selanjutnya itu kerjasama. Kerjasama adalah kemampuan seorang pegawai untuk bekerjasama dengan orang lain dengan menyelesaikan suatu tugas yang ditentukan sehingga mencapai daya guna dan daya hasil guna yang sebesar-besarnya. Jadi sebagai PNS sendiri kita dituntut untuk mempunyai sikap dan berperilaku untuk bekerja sama baik di dalam perusahaan ataupun di luar perusahaan, baik di dalam luar negeri maupun di dalam negeri. Kita dituntut untuk mempunyai sifat untuk saling bekerja sama baik secara dengan teman kerja maupun dengan perusahaan. Yang selanjutnya itu prakarsa. Prakarsa di sini adalah kemampuan seorang pegawai untuk mengambil keputusan, langkah-langkah atau pelaksanaan suatu tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah dari atasan. Jadi, prakarsa di sini semisal seorang sekretaris atau manajer sebelum dia diperintahkan oleh atasannya, dia harus mengetahui apa sih yang perlu dia jalankan untuk menjalankan tugas yang harus dijalankan sebelum atasan ini memberitahu. Itu adalah bisa disebut dengan prakarsa. Yang selanjutnya itu kepimpinan. Kepimpinan adalah kemampuan seorang pegawai untuk menyelesaikan atau meyakinkan orang lain sehingga dapat dikerahkan secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokok. Khusus untuk unsur kepimpinan hanya dinilai bagi pegawai yang berpangkat pengatur muda golongan ruang 3A ke atas yang memangku jabatan atau suatu jabatan saja. Jadi kepemimpinan untuk menjadi pimpinan dalam suatu perusahaan ataupun menjadi PNS kita dituntut untuk mempunyai sifat adil, tegas, jujur, tanggapan dan lain-lain. Jadi di sini untuk menjadi seorang yang berperilaku kepimpinan harus mempunyai sifat saling mendorong satu sama lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Jangan lupa terus belajar. Selamat untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.